Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Izati, NIM 19233070 dari jurusan Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Judul pembahasan saya yaitu menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian retribusi daerah. Retribusi berasal dari kata retributio yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku umum. Yang kedua, jenis-jenis retribusi jasa umum. Pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi KTP dan akte capil. Yang keempat, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat. Yang kelima, retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang kesepuluh, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang kesebelas, retribusi penyedotan kakus. Yang kedua belas, retribusi pengolahan limbah cair. Yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Yang ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang ke-15, retribusi pengendalian lalu lintas. Yang ketiga, jenis-jenis retribusi jasa usaha. Pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10, retribusi penyeberangan di air. Yang ke-11, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Yang keempat, jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama yaitu izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, retribusi izin pendirikan bangunan. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Yang keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Yang kelima, penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Misalnya, perbedaan tarif retribusi untuk masuk tempat rekreasi antara anak dewasa. Perbedaan tarif retribusi untuk kendaraan parkir di tepi jalan umum antara mobil roda 4 dan roda 6 dan sebagainya. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar tarifnya. Retribusi jasa umum ditetapkan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan potensi retribusi. Konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. Namun, studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi retribusi ini juga diikuti dengan kajian berbasis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, berdasarkan basis ini, diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi. Metode perhitungan potensi retribusi meliputi: yang pertama, pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Suatu retribusi dikategorikan prima jika rasio proporsi besar dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1. Dikategorikan potensial jika rasio proporsi besar dari 1 dan rasio pertumbuhan kecil dari 1. Dikategorikan berkembang jika rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1. Dan dikategorikan terbelakang jika rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan kecil dari 1. Yang kedua, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan. Perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Yang ketiga, metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Yang keempat, pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Selanjutnya, kita masuk ke poin 7, yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Pelayanan pasar biasanya dilakukan oleh unit pelaksana teknik dinas pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melakukan survei. Data-data yang dibutuhkan adalah: yang pertama, jumlah unit pelayanan yang ada dalam pasar seperti jumlah kios, jumlah los, dan jumlah lapak. Yang kedua, jumlah hari yang digunakan oleh masing-masing unit untuk berjualan dalam setahun. Yang ketiga, tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Survei terhadap retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan tahap. Yang pertama, menentukan pasar yang akan dihitung. Yang kedua, menentukan jumlah dan luas kios, luas los, dan lapak yang ada pada pasar yang akan dihitung. Yang ketiga, menentukan potensi retribusi bruto. Yang keempat, melakukan survei untuk menentukan jumlah kios dan lapak yang akan dibuka atau tutup. Yang kelima, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalihkan jumlah dan luas kios serta lapak dengan tarif. Yang keenam, menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah kios dan lapak yang akan dibuka dan mengalihkannya dengan menghitung potensi retribusi pelayanan pasar adalah menghitung daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal
yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi retribusi pelayanan pasar, diantaranya luas kios, luas los, dan lapak retribusi yang dikenakan, jumlah hari pasaran setahun. Untuk poin yang ke-8, yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya dilaksanakan oleh UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan. Data-data yang dibutuhkan dalam menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah: yang pertama, peraturan daerah atau kepala daerah atau wali kota atau bupati terkait dengan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Hal ini perlu karena tidak semua tempat dan jalan umum yang ada di suatu daerah menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang kedua, luas tempat objek parkir dan panjang jalan yang dijadikan objek parkir. Yang ketiga, banyaknya kendaraan yang parkir di tempat parkir. Kendaraan ini harus dibedakan jenis, seperti kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, dan sebagainya. Data selanjutnya itu yang keempat, lama kendaraan parkir. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat optimalisasi penggunaan tempat parkir. Yang kelima, lamanya penggunaan tempat parkir. Misalnya, suatu tempat parkir hanya akan dipungut dari jam 8 pagi sampai dengan 6 sore, sehingga lama penggunaan tempat parkir dalam sehari hanya 10 jam, yaitu dari jam 8 sampai dengan 6. Yang keenam, tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tarifnya berdasarkan jenis kendaraan, yaitu roda 2, roda 4, roda 6, dan sebagainya. Untuk poin yang ke-9, perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Survei terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan tahap. Yang pertama yaitu mendapatkan jumlah kendaraan yang wajib uji. Yang kedua, melakukan survei jumlah kendaraan yang diuji. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalihkan jumlah kendaraan wajib dengan tarif yang berlaku. Yang keempat, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Rumus perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah PR PKB sama dengan JUK dikali TR dikali N hari dalam setahun. Atau potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor sama dengan jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari dikali dengan tarif retribusi pengujian per unit dikali jumlah hari melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun. Yang ke-10, perhitungan potensi retribusi terminal. Survei untuk menghitung potensi retribusi terminal dapat dilakukan dengan tahap. Yang pertama, melakukan survei pada objek retribusi pada beberapa kondisi yang ditentukan, misalkan pada beberapa hari yang ditentukan sebagai waktu survei. Yang kedua, melihat peraturan yang terkait dengan tarif objek terminal. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi setahun berdasarkan hasil survei dan tarif. Rumus perhitungan potensi retribusi terminal adalah PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Atau potensi retribusi terminal sama dengan jumlah unit objek retribusi terminal dikali dengan tarif retribusi tiap objek retribusi dikali dengan jumlah hari dalam setahun. Yang ke-11, kita masuk ke perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Untuk menghitung potensi retribusi persampahan atau kebersihan, setahun dapat kita gunakan rumus apabila pemungutan atau pembayaran dilakukan sekali bulan adalah PRPK sama dengan JU dikali tarif per bulan dikali 12. Survei terhadap retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat dilakukan dengan tahap. Yang pertama, mendapatkan jumlah rumah yang mendapatkan pelayanan persampahan. Yang kedua, menghitung potensi retribusi ideal dengan
mendapatkan jumlah rumah yang dilayani dengan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menghitung jumlah potensi retribusi berdasarkan pelanggan PDAM dan mengalihkan dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya, poin yang ke-12, perhitungan potensi retribusi pemakaman. Survei terhadap retribusi pemakaman dilakukan dengan tahap. Yang pertama, menghitung luas areal pemakaman di setiap lokasi pemakaman. Yang kedua, menghitung potensi retribusi ideal berdasarkan luas areal pemakaman dikurangi fasilitas umum dan kemudian dibagi dengan luas per makam dan selanjutnya dikalikan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Poin yang ke-13 yaitu perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Survei terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan dengan tahap. Yang pertama, melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang dilaksanakan beberapa kali pada lokasi yang sama. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Yang ke-14 yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Survei terhadap retribusi pelayanan pelabuhan dilakukan dengan tahap. Yang pertama, melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai jasa pelabuhan. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Poin yang terakhir yaitu nomor 15, yaitu perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap. Yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah, gedung yang sedang dikerjakan tapi tidak ada dalam daftar data izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa.